Tak lama kemudian, Li Meng atasan Song Yan masuk ke ruangan tersebut. Ia terlihat sangat mengkhawatirkan keadaan luka Song Yan. Dengan santainya ia pun membantu untuk memakaikan baju Song Yan. Perhatian yang diberikan wanita cantik atasan Song Yan tersebut membuat Sukin tampak terdiam. Ia semakin yakin jika mereka ada memiliki hubungan. Ketika Sukin menanyakan hal itu pada Song Yan, ia tidak memberikan jawaban yang jelas. Mereka malah menjadi berdebat. Song Yan juga kembali membahas bagaimana Sukin dulu mencampakkan dirinya seperti seekor anjing. Bahkan Song Yan juga mengatakan dengan tegas bahwa ia tidak pernah akan bisa kembali bersama karena hubungan mereka hanya akan bernasib sama seperti beberapa tahun yang lalu. Ia tidak ingin menderita seperti dulu lagi, ia sungguh tidak mampu. Kemudian Song Yan pun mengaku bahwa sekarang ia sudah tidak membenci Sukin lagi tapi hanya tidak mau terlibat apapun dengannya. Kemudian ia pun pergi meninggalkan ruangan tersebut. Sukin tampak sedih dan menangis terseduh-seduh. Kemudian Song Yan kembali ke kantor damkar. Ia sedang termenung karena apa yang sudah terjadi, namun anjing peliharaannya langsung menghibur Song Yan. Di sisi lain, asisten Sukin dengan panik memberitahu jika pasien yang mereka tolong bersama tim damkar positif mengidap penyakit berbahaya. Sontak saja mereka terlihat sangat panik, tapi Sukin mengatakan bahwa tim damkarlah yang paling rentan tertular karena mereka bersentuhan langsung dengan korban saat itu. Pada scene yang berbeda, Song Yan mengumpulkan para anggotanya. Ia meminta agar anggota yang menyelamatkan korban kecelakaan di sungai beberapa hari yang lalu melakukan pengecekan darah untuk mengetahui kesehatan tubuh mereka termasuk juga Song Yan. Sementara itu di rumah sakit terjadi sedikit keributan karena orang tua pasien tidak terima anaknya diisolasi padahal semua itu dilakukan demi kebaikan pasien. Walau Dr. Sukin sudah menunjukkan hasil tes anaknya tapi dia tetap tak mau tahu dan bersikeras agar anaknya dirawat di ruang privat, bahkan dia seolah-olah menyalahkan dokter dan tim medis. Tak berselang lama anggota damkar ada di sana dan mengatakan agar jangan bersikap kasar kepada dokter. Keluarga sang pasien pun tampak semakin marah. Sampai akhirnya orang tua pasien terdiam ketika Dr. Sukin memberitahu bahwa mereka adalah tim damkar yang telah menyelamatkan putra mereka. Kemudian para anggota damkar melakukan pengecekan darah. Setelah Song Yan selesai dicek, Sukin langsung memberikan beberapa obat kepada Song Yan untuk mencegah penyebaran virus di tubuhnya. Sukin memberikan obat itu kepada Song Yan karena ialah yang paling parah dari yang lainnya. Ia terluka dan kontak langsung dengan korban mengakibatkan ia beresiko tinggi tertular. Tak berselang lama Seo Jun juga ada di sana. Ia juga terlihat sangat mengkhawatirkan keselamatan sahabat dan para anggotanya. Saat itu tiba-tiba Song Yan malah memberikan obatnya kepada para anggotanya. Ia rela menunggu obat yang lain demi keselamatan anggotanya. Song Yan juga mendengar Sukin yang telah bersusah payah mencarikan obat untuk dirinya. Sukin memang benar-benar mengkhawatirkan keadaan Song Yan karena Song Yan terus menyelamatkan dirinya saat dapat musibah. Namun setiap kali Sukin berbicara pada Song Yan, ia terus saja merasa gugup. Sukin juga mulai menerima Song Yan yang memutuskan untuk tidak mau lagi terlibat apapun dengannya. Setelah itu Song Yan kembali ke kantor damkar. Di sana ia sedang berjalan-jalan bersama Seo Jun dan juga anjing peliharaannya. Mereka saling bertukar pikiran, bahkan Song Yan tidak rela jika Seo Jun sampai berhenti dari pekerjaan di damkar tersebut karena mereka sudah melalui banyak hal bersama. Kemudian Seo Jun mengajak Song Yan untuk menguping pembicaraan para anggotanya yang sedang tidur-tiduran istirahat. Ternyata mereka banyak yang tidak menyukai profesi sebagai damkar. Mendengar hal itu sempat membuat Song Yan geram, alhasil ia memilih pergi dari tempat tersebut. Keesokan harinya Song Yan sedang mencari sesuatu di kamar, namun tak sengaja ia malah menemukan surat pengunduran diri yang dibuat Seo Jun. Mengetahui hal itu membuat Song Yan sangat marah pada Seo Jun. Ia merasa dikhianati karena selama ini Seo Jun terlihat sangat mendukung Song Yan. Bahkan mereka sama-sama bersemangat untuk membuat tim damkar semakin maju. Kemudian Song Yan memilih pergi meninggalkan sahabatnya itu. Walaupun sebenarnya Seo Jun sudah menjelaskan alasan ia mengundurkan diri. Di rumah sakit, Sukin dan timnya mendapat kabar jika akan ada seorang pasien yang sangat kritis. Sontak saja mereka langsung bergegas memberikan perawatan kepada pasien tersebut. Beruntung mereka berhasil menyelamatkannya. Dan sisi lain Song Yan dan anggota tim damkar sedang mengadakan latihan. Lagi-lagi ia mendengar beberapa anggotanya yang mengeluh.
Hal itu membuat Song Yan menjadi marah. Akhirnya ia dan anggota senior memperlihatkan pelatihan yang baik dan benar. Lalu diikuti anggota baru lainnya, tapi mereka melakukan banyak kesalahan. Setelah selesai mereka pun kembali berkumpul. Lagi-lagi Song Yan meluapkan amarahnya karena beberapa anggota yang tidak serius dalam latihan. Padahal Song Yan selalu mengharapkan kemajuan dari mereka. Lalu Soo Jun mencoba memberi pengertian pada Song Yan. Tetapi Song Yan tidak bersikap seperti biasanya pada Soo Jun karena kesalahan yang Soo Jun perbuat. Alhasil Song Yan langsung pergi meninggalkan mereka semua. 站长这怎么了？从来没对指导员这样过。算了，走吧。 Di rumah sakit Sukin mendapat pujian dari keluarga pasien yang sudah ia selamatkan. Ia juga menghadap pada direktur, walaupun direktur tersebut masih bersikap dingin padanya. Pada scene yang berbeda saat jam makan siang, Song Yan terlihat masih sangat marah pada Soo Jun sampai ia tidak segan-segan memperlihatkan sikapnya itu di depan anggota damkar yang lainnya.